Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal mengenai IT Balance Scorecard. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Duta Fikri Rahman dengan NIM 19150360004 dari kelas A, jurusan Sistem Informasi. Berikut 3 jurnal yang telah saya review. Di sini terdapat beberapa jurnal yang terdiri dari nasional dan internasional. Untuk yang nasional sendiri yaitu judul yang saya pilih, Analisis Kinerja IT dengan menggunakan IT BSC, studi kasus pada CV Sinar Rezeki Jaya. Untuk yang internasionalnya ada 2. Untuk yang selanjutnya, yang kedua, ada jurnal internasional dengan judul Study of Performance Measurement Framework on Small Teams Using Agile Project Management and IT Balance Scorecard. Case Studies in IT Companies Summit Bangun Indonesia. Dan yang terakhir, ada Improvement of Information Technology Infrastructure in Higher Education Using IT Balance Scorecard. Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang pertama, yang tadi yaitu yang nasional. Di sini dengan judul Analisis Kinerja IT dengan menggunakan IT BSC, studi kasus pada CV Sinar Rezeki Jaya. Penulisnya yaitu Reynold Andika dan Hudi Prawoto. Yang pertama, tujuan dari jurnal ini yaitu membuat sebuah fasilitas bagi pelaporan manajemen, menumbuhkan konsensus di antara stakeholder kunci mengenai tujuan strategis IT, dan menunjukkan efektivitas dan nilai tambah dari IT dan mengkomunikasikan kinerja, resiko, dan kemampuan IT. Selanjutnya ada metode. Dalam penelitian ini, pengukuran kinerja IT dengan IT BSC menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan kuesioner. Untuk perspektif corporate contribution, operational excellence, dan future orientation, pengumpulan data dengan wawancara. Sedangkan perspektif user orientation, pengumpulan data dengan kuesioner yang terdiri dari 30 item pernyataan dengan menggunakan 5 poin skala Likert. Selanjutnya, ke dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama, corporate contribution. Itu terbagi 2. Yang pertama, evaluasi jangka pendek dan evaluasi jangka panjang. Untuk evaluasi jangka pendek, kondisi laporan keuangan sebelum dan sesudah melakukan penerapan IT dari segi waktu pasti lebih efisien. Beban operasional yang terdapat dalam laporan keuangan penghematan biaya bila dibandingkan pada waktu menggunakan manual. Jadi secara finansial dapat dikatakan efisien. Peningkatan omset 9,4% setelah menggunakan program distribution. Selanjutnya yaitu evaluasi jangka panjang. Manfaat atau keuntungan yang didapat dengan adanya penerapan IT atau program distribution untuk kegiatan operasional sehari-hari di perusahaan ini sangat praktis dan efisien untuk digunakan. Meskipun biaya investasi pada saat awal akuisisi software ini besar, namun benefit yang diperoleh perusahaan berangsur-angsur untuk periode berikutnya jelas menguntungkan perusahaan karena di samping berdampak pada perampingan organisasi di bagian akuntansi, juga biaya tulis-menulis bisa ditekan sampai 50%. Selanjutnya, user orientation. Dalam perspektif user orientation, pengukurannya menggunakan kuesioner dengan skala Likert yang terdiri dari 4 indikator. Yaitu, di sini bisa dilihat ada 3 kategori, rendah, sedang, tinggi dengan masing-masing skala yang sudah ditentukan. Yang pertama, tanggapan responden tentang kemudahan operasional bagi user. Dalam indikator ini diperoleh rata-rata tanggapan responden untuk kemudahan operasional bagi user sebesar 3,95 dan termasuk kategori tinggi. Yang kedua, tanggapan responden tentang kepuasan user. Di sini diperoleh rata-rata tanggapan responden untuk kepuasan user sebesar 3,59 dan termasuk kategori sedang.
Yang ketiga, tanggapan responden tentang terpenuhinya informasi yang dibutuhkan. Dalam indikator ini diperoleh rata-rata sebesar 3,92 dan termasuk kategori tinggi. Dan yang terakhir ada tanggapan responden tentang performa aplikasi atau program yang digunakan. Dalam indikator ini diperoleh rata-rata tanggapan responden sebesar 3,54 dan termasuk kategori sedang. Selanjutnya ada operational excellence. Selanjutnya ada operational excellence. Dengan adanya program distribution kerja, para karyawan lebih cepat jika dibandingkan dengan cara manual. Perusahaan bisa mengurangi karyawan bagian akuntansi yang tadinya dikerjakan 4 orang, sekarang bisa dikerjakan hanya dengan 1 orang. Kondisi ini mengindikasikan bahwa software ini betul-betul meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang kedua, program ini menghasilkan output secara akurat serta tepat waktu dan tepat guna, sehingga kualitas yang dihasilkan tentunya lebih baik jika dibandingkan dengan manual. Dan yang ketiga, program distribution dapat membantu memudahkan para karyawan dalam melakukan penginputan transaksi-transaksi yang ada karena rancangan interface, baik dari segi bahasa dan instruksinya sangat mudah dipahami oleh pengguna. Laporan-laporan dan dokumen penunjang transaksi tersedia secara otomatis sehingga menunjang perusahaan dalam pengambilan keputusan segera. Yang terakhir ada future orientation. Dengan mengadaptasi teknologi informasi membawa konsekuensi logis buat perusahaan untuk selalu mengadakan pendidikan yang berkelanjutan sehingga perusahaan selalu mengantisipasi adanya kemajuan teknologi informasi. Yang kedua, program distribution secara otomatis dapat menyajikan informasi keuangan baik laporan utama maupun laporan penunjang yang meliputi stok barang maupun laporan persediaan, saldo piutang customer, saldo hutang kepada vendor, dan laporan penunjang lainnya. Untuk poin yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari beberapa poin yang telah disebutkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja program distribution di CV Sinar Rezeki Jaya ditinjau dari keempat perspektif IT Balance Scorecard adalah baik karena yang pertama, implementasikan program distribution memberikan dampak yang positif bagi perusahaan pada periode berikutnya dengan adanya penghematan di biaya tenaga kerja maupun biaya tulis-menulis sehingga secara otomatis periode berikutnya berpengaruh terhadap peningkatan perolehan laba perusahaan. Yang kedua, program distribution memberikan kemudahan operasional dan kepuasan bagi user karena terpenuhinya informasi yang dibutuhkan melalui performa aplikasi atau program yang beragam. Yang ketiga, dengan adanya program distribution, kerja para karyawan lebih cepat jika dibandingkan dengan cara manual. Program ini menghasilkan output secara akurat serta tepat waktu dan tepat guna, sehingga kualitas output yang dihasilkan tentunya lebih baik jika dibandingkan dengan manual. Dan yang terakhir, penerapan program distribution secara otomatis dapat menyajikan informasi keuangan baik laporan utama maupun laporan penunjang sesuai dengan kebutuhan manajemen. Sekarang untuk jurnal selanjutnya. Improvement of Information Technology Infrastructure in Higher Education Using IT Balance Scorecard yang ditulis oleh Abdurrahman dan Rudi Asrianto. Tujuan dari pembuatan jurnal ini yaitu untuk membangun implikasi manajerial untuk infrastruktur TI di perguruan tinggi swasta berdasarkan hasil justifikasi. Implikasi manajerial berisi beberapa rekomendasi tata kelola infrastruktur TI untuk perguruan tinggi swasta. Untuk metode yang digunakan, yaitu IT Balance Scorecard sebagai framework yang digunakan untuk analisis infrastruktur IT di perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan beberapa Key Performance Indicator atau yang disingkat dengan KPI. KPI adalah ukuran yang digunakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. KPI biasanya mencakup indikator kapabilitas implementasi dan kapabilitas sumber daya TI. Penelitian ini menghasilkan paparan keadaan infrastruktur TI di perguruan tinggi menurut 4 perspektif IT Balance Scorecard seperti Corporate Contribution, User Orientation, Operational Excellence, dan Future Orientation.
Hal ini diketahui dari poin yang diperoleh untuk masing-masing KPI pada masing-masing perspektif IT BSC. Dengan menggunakan poin-poin ini, bisa dipecah KPI mana yang mendapatkan poin baik atau buruk. Selanjutnya yaitu bagian hasil dan pembahasan. Di sini yang pertama corporate contribution. Yang pertama, berdasarkan observasi dan wawancara dengan pengguna Sikeo, Sikeo telah memenuhi ketiga kriteria kerangka pengendalian biaya di atas. Namun, pengguna masih mengeluhkan adanya bug dari sistem seperti kesalahan dalam tautan navigasi sistem sehingga pengguna harus relogin untuk melanjutkan prosesnya. Yang kedua, untuk investasi TI sudah sesuai dengan anggaran yang ada di Sikeo, namun belum pernah diadakan perhitungan tentang manfaat dan keuntungan penerapan TI di UAJY. Kendala investasi tersebut adalah teknologi yang digunakan divisi IT masih tergolong baru, sehingga dirasa cukup mahal. Selain itu, anggaran untuk teknologinya terbatas dan proses investasinya juga cukup lama. Selanjutnya yaitu user orientation. Yang pertama, pengguna masih merasa nyaman menggunakan sistem lama, meskipun sistem lama yang digunakan belum terintegrasi dengan sistem lain yang ada di universitas, dan fungsinya belum lengkap dibandingkan dengan sistem yang telah dikembangkan oleh divisi IT. Yang kedua, selain pengembangan sistem, interaksi pengguna dengan divisi IT juga terjadi dalam menangani keluhan pelanggan. 97% responden merasa bahwa pengguna dapat dengan cepat memperoleh jawaban dari keluhan atau pertanyaan dalam penggunaan sistem yang ada melalui helpdesk ksi.uajy.ac.id helpdesk dengan kecepatan respon dalam waktu 24 jam dibantu oleh tim staf mahasiswa. Selanjutnya yaitu operational excellence. Maintenance yang sudah dilakukan cenderung membaik jika ada yang bermasalah. Pemeliharaan dilakukan berdasarkan permintaan unit. Contoh maintenance yang dilakukan saat server down. Kemudian diidentifikasi penyebabnya karena ternyata penggunanya cukup banyak. Solusinya adalah dengan mengganti atau menambah server. Jika terjadi kerusakan barang dan harus diganti atau ditambah baru, itu bukan tanggung jawab divisi IT, melainkan bagian pengadaan. Selanjutnya yaitu future orientation. Yang pertama, pelatihan yang dilakukan untuk personil TI dilakukan secara memadai sesuai target dan kebutuhan. Anggaran pelatihan terjangkau oleh anggaran yang disediakan di Sikeu. Staf divisi IT tersebar di setiap fakultas dan perpustakaan untuk membantu dan mendukung IT di setiap unit di UAJY. Yang masih menjadi kendala adalah kurangnya staf. Dan yang terakhir, inovasi dan pengembangan selalu diupayakan oleh divisi TI dan anggarannya berasal dari anggaran penelitian LPPM, unit penelitian di UAJY. Inovasi produk IT tetap eksis dan diawali dengan riset informal menggunakan teknologi terkini. Baik, kesimpulan. Jadi kesimpulannya, dari hasil analisis ditemukan beberapa hal yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan dari tata kelola infrastruktur TI di UAJY. Hasil keseluruhan IT Balance Scorecard untuk tata kelola TI di UAJY adalah baik dengan nilai 66%. Beberapa hal yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan berdasarkan hasil analisis balance scorecard seperti IT cost control, penggunaan teknologi baru, produk berkualitas, user engagement dalam pengembangan aplikasi, dan penanganan keluhan pengguna yang efektif dan cepat. Dan yang terakhir, yaitu jurnal dengan judul Study of Performance Measurement Framework on Small Teams Using Agile Project Management and IT Balance Scorecard. Case Studies in IT Companies, Solmit Bangun Indonesia, yang ditulis oleh Clara Heti Primasari dan Dejoko Budianto Setiohadi. Tujuan dari pembuatan jurnal ini yaitu untuk mengembangkan komitmen yang dapat digunakan di perusahaan IT kecil untuk bertahan dengan mengembangkan kombinasi IT Balance Scoreboard yang dapat mengukur kinerja masing-masing tim serta manajemen proyek yang gesit untuk membantu adaptasi dalam proyek. Untuk metode yang digunakan sendiri yaitu dengan menggabungkan Agile Life Cycle dengan BSC IT. Manajemen Project Agile adalah semua metode dalam manajemen proyek yang membawa solusi dan nilai untuk berbagai proyek, yang ditandai dengan tingkat ketidaktahuan yang besar dalam suatu proyek. Dibandingkan dengan metode tradisional, Agile memberikan instruksi yang jelas,
berfungsi dengan jelas dan praktik proyek nyata yang mengarah pada peningkatan visibilitas, kemampuan beradaptasi, dan nilai bisnis serta pengurangan risiko proyek. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, hal pertama yang dilakukan untuk menerapkan framework ini pada PT Solmed Bangun Indonesia adalah analisis. Jadi, kita perlu melihat dulu bagaimana perusahaan bekerja dan bagaimana mereka menangani proyek yang sedang berjalan. Kita dapat melihat bahwa setiap langkah siklus hidup memiliki 4 perspektif TI, BSC, dan memiliki KPI di setiap perspektif. Untuk detail KPI bisa dilihat desain dan implementasi. KPI ini dapat disesuaikan tergantung pada latar belakang perusahaan dan proses bisnisnya. Namun di PT Solmit Bangun Indonesia kami menggunakan KPI yang sesuai dengan cara kerjanya. Yang kedua, kepuasan pemegang saham merupakan prioritas utama dalam pengembangan kerangka ini. Para pemegang saham memperhatikan jumlah proyek yang telah selesai. Yang ketiga, kepuasan pelanggan juga menjadi prioritas utama dalam mengembangkan framework ini. Hal pertama yang harus dilihat adalah semua KPI dalam tahap backlog. Karena pada langkah tersebut, semua KPI yang ditetapkan adalah untuk kepuasan pelanggan. Kita juga dapat menggunakan rumus penyelesaian proyek pada keluaran nomor 2 untuk melihat apakah proyek selesai tepat waktu atau tidak. Selanjutnya, yang keempat, proses harus sesuai dengan target waktu, uang, dan tujuan. Dan yang terakhir, motivasi adalah kunci utama keberhasilan proyek. Pastikan KPI ini terjadi sebelum dan selama proyek berjalan. Yang pertama, memberikan motivasi kerja kepada seluruh pegawai. Yang kedua, strategi yang diterapkan saat mengembangkan produk. Dan yang ketiga, mengalokasikan sumber yang sesuai untuk mendukung pelanggan orientasi KPI. Selanjutnya yaitu yang terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu dengan menerapkan kerangka kerja yang menggabungkan TIBSC dengan siklus hidup yang gesit dan menambahkan KPI di setiap perspektif, memberi kesempatan untuk menjalankan proyek dan pengukuran kemajuan. Juga kelemahan dan kekuatan masing-masing tim di perusahaan dapat dijelaskan. Hasilnya, perusahaan dapat mengalokasikan sumbernya dengan bijak sehingga tidak akan menemukan kendala apapun saat menjalankan proyek tersebut. Sekian, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kalimat yang telah saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.